Melabuh, ibu kota Aceh Barat, kota yang penuh dengan gores risalah sejarah. Melabuh terus berdenyut. Melabuh yang sudah sangat pantas dinaikkan statusnya menjadi kota ini telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dari perniagaan, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan investasi. Di tengah-tengah lapangan bola. Belum terlalu lama lekang dalam ingatan, Aceh Barat menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh. Kini, dalam era pembangunan, khususnya setelah penanggal tsunami yang menghempas, namun sekaligus pula memodernisasikan Nanggro Aceh, pada masa Bupati Haji Teku Alaidin Syah dan Haji Rahmat Fitri, Aceh Barat berbenah. Melesat meninggalkan ketertinggalannya dan memperoleh beragam penghargaan dan prestasi, baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Apa kabar Aceh Barat hari ini? Di tahun 2015 ini, alhamdulillah Bapeda dengan seluruh komponen masyarakat Aceh Barat dan juga dengan seluruh SKPD yang ada, terutama di bawah bimbingan dari Bapak Bupati Haji Alaidin Syah, kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan tertinggi di Aceh untuk tahun 2015 ini, yaitu mencapai 1,5%. Itu tertinggi seluruh Aceh yang berhasil kita tekan, sehingga kita melorot peringkatnya jadi peringkat 4 sekarang, dari sebelumnya peringkat 1 karena kita paling banyak angka kemiskinannya. Menekan angka kemiskinan memang menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan jangka menengah masa pemerintahan Bupati yang akrab dengan Haji Tito dan wakilnya tersebut. Beragam perencanaan dilakukan dengan matang. Peruntukan dana yang tepat sasaran serta pengawasan yang efektif. Hal itu diperkuat pula dengan tekad pencapaian indeks pembangunan manusia yang harus terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan ekonominya serta reformasi pemerintahan. Salah satu hasil dari itu semua, Aceh Barat yang sebelumnya belum pernah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam sejarah pemerintahannya. Pada periode kepemimpinan Haji Tito, memperoleh predikat tersebut 2 kali berturut-turut. Hal itu juga berhasil meningkatkan anggaran daerah hampir 100% daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun 2012 ke bawah itu kita cuma ada APBK sebanyak 500 juta rupiah, sekarang sudah mencapai 1,3 triliun rupiah. Jadi alhamdulillah dalam proses perencanaan ini kita ada melakukan berbagai inovasi, diantaranya kita juga pernah melaksanakan dan terus akan melaksanakan musrembang yang khusus untuk diikuti oleh kaum perempuan, orang disabilitas dan anak-anak. Dan kita juga serius dalam menyusun dengan SKPK yang ada, menyusun bersama-sama dengan SKPK yang ada terhadap renja-renja mereka, termasuk renja Bapeda, sehingga renja-renja ini sesuai dengan RPJM yang ada. Dalam jangka menengah periode pemerintahan 2012 hingga 2017, Aceh Barat telah melaksanakan beragam terobosan. Di antaranya memberikan listrik gratis bagi masyarakat miskin. Konsolidasi garis pemerintahan kabupaten hingga tingkat gampung paling stabil. Penetapan APBK selalu tepat waktu, membangun bendungan Lok Guci yang sangat membantu petani, serta sangat memperhatikan aspirasi perempuan. Aceh Barat juga menorehkan beragam prestasi yang sangat membanggakan, di antaranya mendapatkan peningkatan perolehan dana desa. Akuntabilitas meningkat statusnya dari D menjadi CC. Memperoleh predikat status sangat memuaskan untuk indeks pencegahan korupsi. Penghargaan dalam penggalangan dana CSR. Menjadikan Melabuh sebagai kota pendidikan dengan menegerikan 2 universitas dan 1 akademi, serta penghargaan perencanaan terbaik berturut-turut baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan alhamdulillah kita sudah 3 kali menjuarai sebagai perencanaan terbaik di Aceh, yaitu anugerah dari Profesor Dr. Maji Ibrahim yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Kita sudah mendapatkan 3 tahun berturut-turut sebagai juara pertama. Kemudian untuk tingkat nasional, yaitu untuk Pamripta, kita juga mendapatkan juara 3, dan yang terakhir kemarin juara 1 di seluruh Indonesia sebagai penyusun RKPD yang terbaik. Karena RKPD kita memang kita laksanakan serius dari desa, kecamatan, kabupaten, dengan melibatkan tidak kurang daripada 11% daripada jumlah penduduk Aceh Barat
dalam menyusun daripada RKPD tersebut. Penghargaan-penghargaan demikian tentu diharapkan oleh setiap kabupaten dan kota untuk menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan rakyat. Namun apa yang menyebabkan keberuntungan tersebut diraih oleh Aceh Barat? Jadi tentunya ini dimulai dari perencanaan di desa dulu ya, di desa, musyawarah desa, kemudian kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Kemudian kita melihat program-program yang ada itu lebih cenderung kepada program-program yang memang bersentuhan dengan masyarakat banyak. Yang jadi persoalan angka kemiskinan di Aceh Barat ini agak tinggi. Sebenarnya itu adalah masalah masyarakat kita tuh perlu didorong supaya lebih produktif. Mereka bisa memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhannya, misalnya padi, kemudian telur dan sebagainya. Ini yang kita dorong. Makanya ada beberapa program-program yang itu khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satunya di tahun 2015 kita juga sudah memasukkan kegiatan yang mana kegiatan ini memberikan bantuan modal usaha dari dana desa. Jadi kita plot waktu itu 5% minimal itu dari dana desa itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Kemudian ini untuk tahun 2017 ini kita sudah patokkan jadi 10%. Jadi kemudian kita juga berhasil melakukan pengendalian terhadap inflasi. Inflasi kita adalah 10% kemarin, 10,99%. Dan alhamdulillah untuk tahun ini 2015 itu sudah berhasil kita tekan sehingga menjadi sekitar 5-6% saja. Ini dikarenakan kita juga melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh kabupaten, tapi juga di kecamatan kita juga menempatkan sedikit uang untuk proses operasi pasar tersebut, sehingga bisa membantu masyarakat sedikit. Kegiatan sosial seperti KUBE ini atau kegiatan usaha bersama adalah salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan agar masyarakat menjadi tuan rumah dalam perniagaan, khususnya dalam industri rumah tangga. Sektor ini terus digenjot oleh pemerintah, selain pula memaksimalkan sektor lain seperti perkebunan hingga pertambangan. Ya, yang sangat besar sekarang potensi kita di Aceh Barat, kalau dari PDRB kita lihat itu adalah sektor pertanian relatif luas, yaitu baik pertanian sawah, kemudian perkebunan, ya, kemudian juga peternakan, ya, dan yang terakhir ini juga yang juga meningkat sedikit yaitu sektor pertambangan. Tetapi untuk di sisi itu kita juga ada mendorong ekonomi kreatif, karena ini UKM yang ekonomi kreatif ini lebih cenderung bisa bertahan kalau ada resesi ekonomi dan sebagainya. Jadi kita juga mendorong supaya unit-unit usaha kelompok-kelompok kecil dan menengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita juga dalam tahun 2017 ini kita juga sudah membentuk Badan Investasi dan Pelayanan Terpadu menjadi satu badan, sehingga harapan kita nanti investasi-investasi akan lebih banyak dapat menyerap di bumi Aceh Barat ini. Lalu, bagaimana Bapeda melakukan pengawasan dengan melakukan reformasi dan pengembangan internal ke dalam? Iya, waktu saya diangkat sebagai Kepala Bapeda, hal yang pertama yang saya lakukan adalah membenahi dokumen-dokumen perencanaan, yaitu dari RPJMD, Renja, dan RKPD. Ini yang paling penting karena ini. Jadi kita melakukan workshop waktu itu supaya mengajarkan bagaimana membangun sebuah Renja atau rencana kerja yang baik dari seluruh SKPK yang ada. Sebelumnya memang Renja memang ada, tapi lebih cenderung Renjanya hanya selembar tabel saja. Tapi ini sekarang memang kita wajibkan, karena waktu itu dalam penyusunan Renja ini kita sudah memberikan pagu kepada dinas, sehingga dinas tahu ya apa yang harus mereka kerjakan. Ini sudah berjalan beberapa kali, ini alhamdulillah sudah berjalan baik. Renja-renja inilah menjadi tolak ukur bagi kita dalam menyusun RKA, rencana kerja anggaran, dan daftar penyelenggaraan anggaran atau DPA. Jadi ini sudah menjadi menjadi dokumen yang memang harus dibuat sebaik mungkin dan serealistis mungkin. Inilah yang pertama yang kami lakukan untuk proses ini. Yang kedua, kita juga meningkatkan sumber daya manusia daripada mereka-mereka yang melakukan perencanaan, ya, seperti kabit program, kasubit program dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem tata kelolaan keuangan dan juga dalam sistem perencanaan. Kita juga rencananya tahun ini sudah diwajibkan oleh KPK bahwa kita harus membuat e-planning. Jadi e-planning ini semua hasil musrembang itu dimasukkan secara elektronik, sehingga
lebih tertangkap esensinya. Jadi yang kedua, kita juga membuat musrembang yang serius. Jadi bukan hanya formalitas saja, tapi musrembang ini kita upayakan supaya usulan-usulan di musrembang ini bisa masuk baik ke dana desa, ke dana APBK, ke APBN, ke APBA maupun ke APBN. Ini yang paling penting. Jadi kita juga melakukan setiap tahun itu evaluasi terhadap dana-dana yang ada supaya betul-betul bisa sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat. Pembenahan itu juga dirasakan tak hanya sumber daya manusia yang ada di dalam pemerintahan kabupaten sendiri, namun juga pihak luar yang merasakan progres yang baik dengan ritme kerjasama dengan sumber daya yang handal hingga familiar dengan kinerja ini. Ini memang kita sudah menjajaki ataupun menjalankan beberapa pendekatan, terutama dengan seluruh pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini, mulai dari pemerintah, dari bupati sampai ke kepala dinas. Namun kalau hubungan dengan Bapeda sendiri, saya melihat di Bapeda itu memang orang-orangnya friendly, terutama di saat kita melaksanakan ataupun menjalankan aturan-aturan yang ada di pemerintah berupa undang-undang, dan kita sampaikan ke Bapeda sendiri sangat respon apa yang kita sampaikan, sehingga saat ini kita sedang proses pembuatan perbub atau peraturan bupati mengenai kepesertaan aparatur desa. Bahkan tadi kita sudah melakukan rapat dengan seluruh kepala SKPD yang dimotori oleh Bapeda. Jadi kita menganggarkan, pemerintah daerah Aceh Barat ini menganggarkan anggaran untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini sebanyak 322 desa, dan itu dianggarkan secara keseluruhan kepada seluruh aparatur desa. Makanya menurut saya Bapeda Aceh Barat itu sangat respon terhadap perlindungan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi aparatur desa sendiri, supaya jangan tumbuh penduduk miskin yang akan bertambah, dalam arti dengan adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tenaga kerja ataupun aparatur desa ada yang meninggal, tentunya ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. 187.000 jiwa penduduk di Aceh Barat, sepertiganya berdomisili di Kota Melabu. Dengan demikian, begitu kompleks dan besar tanggung jawabnya dalam menata sebuah kota dan masalah sosialnya, tentunya harus didukung dengan peningkatan status Melabu sendiri. Jadi Melabu ini sudah menjadi sebuah kota, tapi penanganannya masih bersifat kabupaten. Kalau ditangani secara kabupaten, maka Kota Melabu ini akan diperlakukan sebagai sebuah kawasan kecamatan. Sebagai kawasan kecamatan kan mungkin dananya sangat terbatas dan sebagainya. Makanya karena pertumbuhan penduduk yang sangat besar, hal ini disebabkan karena pusat pendidikan sudah di sini, ada 2 universitas dan 1 akademi. Kemudian juga ada beberapa universitas swasta. Kemudian juga ada rumah sakit, dan juga ada rencana kita juga membangun rumah sakit regional, rumah sakit jiwa yang melayani penduduk Barat Selatan. Jadi makanya Kota Melabu ini sudah selayaknya untuk kita kembangkan menjadi sebuah badan administrasi pemerintah sendiri, yaitu pemerintah kota. 2017 adalah tahun kelima daripada penerapan rencana pembangunan jangka menengah dari Bapak Hadi Alinsah bersama Bapak Haji Rahmat Fitri Hadi. Jadi tahun 2017 ini kita akan fokus kepada menyelesaikan 2016 apa-apa yang belum selesai, ya kan? Karena dia ada beberapa proyek-proyek monumental yang kita sudah bangun, yaitu ada seperti GOR, ya, atau kita gabung jadi 2, yaitu GOS, Gedung Olahraga dan Seni. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti pembangunan rumah sakit jiwa, kemudian juga tempat rehab narkoba, kemudian juga rumah sakit regional rencananya juga akan dibangun di 2017 ini. Kemudian ada beberapa jembatan-jembatan penghubung seperti jembatan di Pasir Masjid. Kemudian juga ada beberapa ruas-ruas jalan yang lain. Tapi yang paling penting adalah fokus kita bagaimana melakukan penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini yang fokus kita tahun 2017. Dalam 5 tahun ini telah banyak hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah untuk terus bekerja dan bekerja.
mengabdikan diri kepada masyarakat agar Aceh Barat menjadi sebuah rumah tinggal yang nyaman bagi masyarakatnya, menjunjung tinggi peradaban dan etika, memodernisasi kehidupan, namun dengan tidak melupakan kodrat dan hijrah terakhir tempat manusia akan berpulang, yaitu agama. Aceh Barat terus bertekad mewujudkan masyarakat yang makmur, sehat, dan berwawasan. Kota Melabu bersago timah.